Kita mau nanya seputar cover magazine, tapi sebelum itu aku mau nanya background story-nya Bang Boy ini sebagai apa, di cover magazine sebagai apa, dan sekarang kegiatannya apa aja. Oke. Iya, Silahkan dijawab. Saya Boydo Panjaitan. Saya sampai sekarang masih memiliki cover magazine. Iya, cover magazine. Memang puji syukur, alhamdulillah sudah hampir 12 tahun berjalan. Hampir 12 tahun ya Bang. Tapi setelah pandemi COVID ini, sejak tahun 2019, cover magazine tidak lagi cetak. Tidak lagi cetak. Karena nggak ada rilisan fisik. Kesulitan dalam finansial. Kesulitan finansial. Kita fokus sekarang di online di website covermagazine.com. Covermagazine.com. Covermax.com. Gitu. Jadi untuk teman-teman langsung aja dicek-cek websitenya di covermax.com. Di situ ada apa aja Bang? Kalau boleh tahu Bang di Covermax Bang? Ya, memang dari dulu kita lebih ke arah lifestyle, motivation, kuliner dan traveling itu yang menjadi fokus kita. Khususnya untuk memperkenalkan segala lifestyle dan kegiatan-kegiatan lifestyle yang ada di Kota Medan. Jadi tujuannya from Medan to global. Khususnya di Kota Medan. Iya, gitu dia. Dan kalau boleh tahu itu kan cover magazine udah 12 tahun tuh Bang ya? Iya. Udah 12 tahun. Ada nggak kesulitan dalam membangun dari awalnya cover magazine ini? Iya. Ya pasti. Dari awal itu sebenarnya saya pun dari awal foundernya itu adalah saudari kita Novina Saragi. Saya diajak bergabung tahun kedua dan setelah itu terus kita itu perlu melakukan inovasi, kreativitas untuk terus mempertahankan cover magazine ini sampai saat ini dan sampai saat ini sekarang cover magazine dipegang langsung oleh istri saya, Elsa Malona sebagai editor in chief-nya di situ. Berarti memang kuncinya harus kreatif. Untuk bertahan selama 12 tahun harus kreatif. Benar. Kreatif diikuti dengan inovatif. Dan kayak tema kita hari ini ya, tema interview kita atau tema dari talk show kita itu gimana caranya membangun industri kreatif atau tim kreatif. Iya, benar. Yang satu pertanyaan sebenarnya banyak orang ngomong kalau kita itu harus kreatif, kita itu harus inovatif. Itu sebenarnya kreatif itu gimana Bang? Menurut Abang tuh kreatif itu apa? Ya. Kreatif itu kan bagaimana kita menciptakan sebuah ide-ide baru setiap harinya terhadap segala sesuatu bentuk, baik bentuk yang sudah ada maupun bentuk yang belum ada secara imajinasi di kemudian hari. Alright. Ya. Itu kalau misalnya ATM Bang, amati, tiru, modifikasi itu termasuk kreatif nggak? Kira-kira itu. Yang kreatif itu yang dulu yang dibuat Pak Bobi sekarang, Pak Wali Kota. Dulu bayar parkir hanya pakai cash, 3.000. Sekarang udah pakai e-parking. Luar biasa. Itu tepuk tangan buat Pak Bobi yang kreatif dan inovatif. Iya. Dan sama seperti Tokopedia hari ini di event kita ini. Bener. Tidak lagi cash, brother. Bener, nggak ada cash ya. Nggak ada cash lagi. Kita digital semua. Kita pakai digital. Itu ada bentuk kreatif juga dari Tokopedia. Tepuk tangan juga dong buat Tokopedia. Itu contoh. Itu contoh ya. Nah, bayangkan juga dulu yang siapa yang nemu Aqua, gelas Aqua. Kalau dulu itu Tirto Utomo, penemu Aqua, itu dikatain orang gila dulu. Masa air ditaruh di dalam kemasan? Padahal air di Indonesia ini banyak sekali. Benar. Sekali. Mungkin kalau misal nggak ditemuin, imajinasi yang baru, hal-hal yang baru dan membawa dampak dan inovatif sehingga berhasil sampai sekarang. Aqua, kalau nggak minum Aqua rasanya kayak walaupun air di rumah udah dimasak sampai berapa ratus derajat Celcius, tetap juga ya Aqua lebih enak. Benar. Mungkin kalau nggak ada kemasan Aqua, mungkin kita sampai sekarang mau minum di sungai ya Pak. Iya kan? Kita beli amos aja pakai Aqua. Iya benar. Itu contoh. Walaupun dikasih amos nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Walaupun ini Aqua, bilangnya Aqua. Ada RON 88. Iya benar. Ada Linky. Aini Kuah. Agak-agak Islam harga. Aduh, jadi Ramadan. Tadi kita udah bahas tentang kreatif ya Pak. Iya. Sekarang Abang punya tim kreatif nih. Ada. Tentunya. Ada dong. Kalau sendirian itu kan tidak baik. Iya benar. Yes. Gimana caranya
dasar, paling dasar ya. Semuanya pasti ada fundamentalnya ya Pan ya. Yes. Mulai dari kita membangun suatu perusahaan, membangun suatu ya bisa dibilang korporat dan segala macam, kita harus ada dasarnya ya. Yes. Nah dasarnya membangun tim kreatif itu apa sih Bang? Dasarnya dulu. Anak-anak kreatif itu biasanya sangat sulit hidup dalam kebiasaan-kebiasaan. Oke. Ya. Anak-anak kreatif. Jadi kita tahu dulu ya, kreatif itu biasanya dia lebih imajinatif ya Bang ya. Imajinatif. Nah, kalau kreatif itu masih di dalam pikiran-pikiran, ya. Kita di dalam kreatif perlu ada yang disebut namanya inovatif. Jadi harus kreatif dan inovatif. Jadi kreatif dan inovatif ini benar-benar harus mempunyai dampak, harus ada value editnya. Kalau nggak ada nilai tambahnya, itu bukan kreativitas yang inovatif. Jadi kalaupun kita mau membuat tim, kita harus punya visi juga. Bukan hanya sebuah wacana, bukan hanya sebuah pemikiran, tapi dia harus bisa inovatif, artinya dia harus ada wujudnya. Ini contoh nih, buat kaos. Buat kaos, udah dibuat kaos, ya tentunya harus ada dijual dan harus ada cuannya. Benar. Kalau nggak ada cuannya, jangan bilang engkau kreatif dan inovatif. Enggak, bullshit. Ikut-ikut aja. Bullshit itu namanya. Benar. Untuk tujuan-tujuan itulah kita perlu membangun sebuah tim. Benar. Ya, harus ada tujuannya. Oke. Ya kalau orang nikah aja kan ada tujuannya kan. Ada tujuannya Bang. Ada bukan hanya mau asal nikah aja. Betul. Ya. Betul. Begitu juga pemikiran kreatif dan inovatif. Jadi benar-benar harus ya bukan hanya sampai di titik begini, ini yang baru begini, tapi harus diwujudkan secara inovatif, ada dampaknya dan ada value editnya, berguna bagi masyarakat, minimal ada untungnya loh. Minimal ada untungnya dan harus berpikir terus. Kalau belum ada fungsinya, belum ada tujuannya, belum ada untungnya, terus kerja. Gimana nih biar ada untungnya? Gimana nih biar ada untungnya? Gimana di Bandung dulu tuh ada orang-orang yang buka kaos, bayangin buka kaos C59 misalnya namanya. Salah di 59. Itu dari nama jalan. Dari orang-orang yang dulunya nongkrong buat gambar-gambar lukisan, nongkrong di C59, Salah di 59, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, punya pemikiran-pemikiran, punya ide-ide. Kumpul beberapa orang, ada tim, keluar kaos. Berarti sama kayak lagu Shaggy Dog yang Saidan ya. Itu sama jalan tuh, dijadikan lagu, terus dikomersilkan dapat cuan. Itu dia. Ciptakan nama pun ya sampai ada historinya seperti itu. Benar. Dan ternyata C59 itu membawa dampak di kota Bandung. Semua anak-anak Bandung benar-benar senang pakai C59 karena gambar itu menunjukkan Bandung banget. Seni banget, sesuai dengan karakter orang Bandung. Begitu pula kalau kita dalam membangun sesuatu produk pun di tempat kita, misalnya kita harus mulai dari idenya pertama seperti mereka. Ketika mereka kumpul-kumpul nih, ketika mereka ngobrol-ngobrol nih, di mana nih warung kumpulnya di Jalan Beo misalnya. Nah, ketika buat produk di sana, lama-lama ngumpul. Jalan Beo ada apa nih Bang Rupi di sana? Ada apa jalan? Contoh. Kalau Jalan Beo kan. Jalan Beo ada orang kreatif. Ada orang kreatif. Ada orang kreatif. Enggak tahu ya. Imajinasi. Iya. Jadi segala sesuatunya ketika dimulai, akan ada orang-orang yang berkumpul bersama-sama. Ini bisa jadi tim. Ketika ini menjadi sebuah tim, ini nggak bisa lagi kita buat cara memanage-nya atau cara mengorganize tim itu dengan seperti kantor nih. Gue bos, lu anak buah, ya, lu ini. Kalau lu nggak buat ini sampai deadline-nya gini, habis lu. Udah cabut. Benar. Bukan gitu lah. Nggak kayak gitu ya. Benar. Tapi di edukasi mungkin ya Bang ya. Membangun tim kreatif ini sama seperti kayak pacaran. Ya, lebih fleksibel mungkin, lebih fleksibel. Iya. Lebih mengerti gitu. Bisa putus berarti Bang.
Bisa putus. Bisa putus. Tapi bisa balikan lagi. Iya benar. Contohnya kayak jalan apa namanya? Bisa putus. Bisa putus. Tapi kalau memang chemistry-nya udah dapat lagi bisa balik lagi. CLBK. Tapi kan tahu juga ujungnya nanti. Ya gitu. Jadi harus ada hubungan yang seperti itu. Artinya ada pengertian dengan sesama tim. Ada saling mendengar. Benar. Ada saling oh iya gitu. Ada saling dengar dulu nih ide temannya. Bukan jadi gue aja yang paling vokal, bukan aku aja yang paling paten. Nah, gitu. Bukan kayak gitu. Tidak mematahkan ide juga. Ya kan? Bang, ada satu pertanyaan yang mengganjal di pikiran aku. Kalau kita membangun tim kreatif itu memang harus ada bin bag ya Bang ya? Di kantornya ya? Ada bin bag ya? Tahu ada bin bagnya. Enggak, biasanya gitu. Ini imajinasi juga ya? Imajinasi. Di kantor pernah kerja di mana? Di kantor kerja di tim kreatif mana? Yang ada bin bagnya. Di kantor kreatif biasanya banyak bin bag ya. Sama kayak kamu ada kaktusnya. Iya benar. Sama batu-batu kecil. Gimana sih Bang anak-anak muda zaman sekarang ini kan mungkin kebanyakan bermain di sosial media, terus mereka juga memunculkan ide-ide kreatif di sosial media. Tapi gimana sih caranya untuk merangsang kekreativitasan anak-anak muda Bang? Kalau Abang sendiri yang ngelihat anak-anak muda sekarang kan mungkin ada yang terlalu kreatif juga, ada yang stuck kreatifnya. Nah, untuk membangun mungkin dia udah berpikir kreatif tapi nggak diwujudkan. Iya, nggak berani dia. Gimana caranya supaya ngerangsang ide kreatif itu muncul, Bang? Betul. Iya. Yang pasti kreativitas itu bukan given. Bukan anugerah. Iya. Bukan pemberian yang maha kuasa. Tapi bisa belajar ya, Bang ya? Itu bisa muncul dari dengan siapa kita bergaul. Benar. Dengan sama siapa kita bicara. Dengan sama siapa kita saling membentuk diri. Itu makanya perlu tim. Untuk mewujudkan hal-hal yang kreativitas itu perlu tim. Yes. Nggak seorang diri itu belum pasti. Tapi mungkin kreativitas ide di awal bisa muncul dari satu orang. Benar. Tapi untuk mewujudkan itu semua, ya itu bukan given dan bukan pemberian. Tapi itu bisa dari kita saling mengasah satu dengan yang lain, saling kita tukar pikiran, brainstorming. Makanya seperti pacaran tadi. Betul. Kalau dulu pacarnya memang bandel, tapi setelah pacaran dia jadi bagus, nah itu kan. Itu bagus ya Bang? Itu bagus. Ini awalnya bagus jadi bandel. Orang-orang kreatif pun. Orang-orang Anza. Enggak. Awalnya bagus jadi bandel. Orang kreatif pun itu harus bisa menjadi influence. Pengaruh. Betul. Itu otomatis. Betul. Dan karakter-karakter yang kreatif itu adalah karakter yang kuat. Iya. Karena dia pasti punya komitmen. Orang kreatif itu sama dengan jiwa-jiwa anak muda zaman sekarang. Artinya nggak betah dengan yang ini aja. Benar. Kalau udah ini maunya ini aja, tapi kan kadang-kadang nggak terarah, mau yang baru terus. Benar. Terakhir mau ganti terus gitu. Benar. Jadi dengan adanya tim, ini pasti bisa saling mengarahkan satu dengan yang lain. Jadi anak muda memang sekarang sangat dinamis, sangat cepat, sama dengan perkembangan teknologi itu juga sinergis dia. Dan ini anak muda dan perkembangan teknologi ini kalau disinergiskan dengan baik, ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar. Contohlah Pak Menteri kita, buat sebuah aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Kebutuhan saya, gitu loh. Itu kan dari pemikiran, dari ide, untuk menggabungkan sebuah kemampuan teknologi dengan ide-ide kreativitas. Dan dia mudah. Nah, dia terus berpikir kreatif dan inovatif untuk mewujudkan idenya itu. Anak muda memang harus kreatif dan inovatif. Karena memang sudah ada di dalam jiwanya ya. Yes, benar sekali. Tapi setiap kita membangun sesuatu itu kan pasti kita ada resikonya, ada take and risk-nya ya pasti ya. Nah, kira-kira Bang, kalau kita membangun suatu tim kreatif itu resiko terkecil dan terbesarnya apa Bang kira-kira? Ini pasti semuanya, apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Orang-orang kreatif bisanya sering juga memang sanggup menanggung banyak resiko. Itu dia ya. Kadang-kadang orang kreatif itu tidak berpikir panjang.
Benar. Iya. Oh iya, katanya. Iya betul. Tiba-tiba dibisain aja dulu, dibisain. Bisa tuh, bisa. Iya. Bisa. Gas saya gas. 3 hari nggak tidur habis itu. Iya. Hari nggak tidur. Iya benar. Masuk rumah sakit. Iya. Iya, kadang-kadang melampaui batas ya. Melampaui batas ya. Itulah memang kadang-kadang sifat dari orang kreatif. Ya sama seperti yang saya lakukan juga dulu. Wah bisa nih, padahal udah bakar uang banyak buat cover magazine. Benar. Bisa terus, tapi nggak terasa juga 12 tahun bisa. Iya bisa terus. Kalau dihitung-hitung nggak tahu ya berapa. Mungkin melampaui batas. Ini yang nggak tahu untungnya atau apa ini? Yang dibakar apa yang menguntungkan yang nggak tahu. Itulah makanya di dalam kreativitas ini kata-kata buku nih istilahnya perlu juga harus ada calculated risk-nya. Ada aja perhitungan risikonya harus dilakukan. Dan inilah yang harus nanti digodok oleh tim itu. Iya kan, dari teman-teman. Mana nih biasa nih cewek yang lebih kuat untuk mengingatkan kaum laki-laki. Ya kan? Walaupun kita kan sering lebih ambisius ya. Bisa, emang aku siapa kan? Belum tahu aja kau aku siapa. Siapa emang aku? Bang Boydo nih. Kalau belum tahu nih Bang Boydo ini. Lagi ya. Nanya lagi. Amnesia tiba-tiba. Kayak babi ya. Tapi biasanya perempuan lah yang mengarahkan. Benar. Kita kan mengidentifikasi nih. Betul. Ya, ini kan teman-teman ada laki-laki, ada perempuan. Iya. Kita harus mengenali diri kita juga. Di dalam sebuah tim, itu biasanya perempuan yang disuruh catat-catat. Betul, iya. Suruh hitung-hitung duit. Sekretaris. Hitung-hitung duit, misalnya berapa tambah berapa, berapa kali berapa, ya kan? Kalau kita kan taunya kali-kali, bagi-bagi kurang. Bagi-bagi kurang. Agak malas itu kalau bagi-bagi. Bagi-bagi malas. Bagi-bagi malas. Tambah-tambah. Ya, kurang lah. Tapi Bang, aku penasaran sama ini, media itu pola bisnisnya atau sumber uangnya dari mana, Bang? Maksudku, gimana cara nyari uang dari media itu? Cari uang dari media. Ya, pikirlah kreatif. Nah itu, makanya kita ngobrol sama orang yang kreatif. Nah ya kan? Banyak mungkin sebenarnya dari kolaborasi. Sekarang ini, boleh dijelasin. Yang kita lihat tuh media malah kalau sampai ada traffic di YouTube-nya tinggi, dia bisa jadi income. AdSense kalau ya. Kalau ada traffic media sosialnya yang hebat, bahkan sekarang tuh udah zamannya follower kau berapa? Iya. Udah gitu ngomong. Betul. Benar. Udah berapa subscriber kau? Betul. Benar. Udah malah gitu. Udah memang gitu. Sudah makin banyak subscriber, makin banyak uang yang mau dikasih orang. Benar. Udah makin banyak follower, udah makin banyak orang yang mau panggil kita cakap-cakap kemana. Gitu. Tapi cara untuk membangun itu. Nah, itulah makanya kita berorientasi pada bagaimana memperkenalkan ide-ide kita itu. Berorientasi tujuan kita memperkenalkan ide-ide kita itu. Sehingga orang melihat. Sehingga orang mengambil. Nah, ketika traffic, ketika banyak orang yang melihat kita, ketika banyak orang, ya sebenarnya kalau di media itu dari awal iklan kan? Iya. Iklan. Marketing kan? Ya, misalnya kita ada orang jual baju pasang iklan di media kita. Betul. Misalnya kalau koran analisa orang meninggalnya orang Cina biasanya pasang iklan. Kalau koran SIP Sinar Indonesia Baru orang meninggalnya orang Batak biasanya pasang iklan. Kalau iklan orang waspada orang jadi kan jadi biar bagaimanapun media itu mencari positioningnya di masyarakat. Mencari positioningnya. Apa positioning media itu di masyarakat sehingga orang melihat, kita ini bisa pasang iklan di media itu. Karena media itu sumber informasi kan? Iya. Sumber informasi. Orang lihat, apa nih yang mau kukejar dari media? Informasi. Apa yang mau kulihat dari koran, dari majalah, dari website, atau dari link apa, itu adalah informasi. Jadi, ketika orang melihat informasi dan mencari informasi, pasti pengiklan akan datang untuk mengiklankan barang-barang atau produknya, sehingga orang bisa membeli di sana. Itu sumber dananya. Sumber pendapatannya. Dan media sosial tadi seperti YouTube, seperti Instagram atau apapun itu alat marketing sebenarnya. Benar. Itu alat marketing dan sekarang itu bisa jadi uang pada saat ini. Itu sumber dana. Ini mungkin pertanyaan titipan dari aku ya mungkin ya. Ini aku penasaran ya benar. Zaman dulu kan mungkin setiap media itu kan punya positioning ya masing-masing ya Bang ya. Tapi kan sekarang itu kan banyak media-media yang riding to wave ya Bang.
Maksudnya mengikutin apa yang sedang hype, sedang trending, sedang viral dan gimana gitu. Jarang mungkin dari pemikiran aku jarang media-media sekarang ini menciptakan suatu informasi yang baru, tetapi ada yang lagi hype. Kadang-kadang kalau kita nengok Instagram atau YouTube, ini lagi hype, lagi viral nih. Itu semua tuh media tuh. Itu semua media, itu semua media, template semua dan isinya juga kadang-kadang itu aja. Nah, kira-kira menurut Abang itu termasuk dari tim kreatif apa bukan, Bang? Iya. Memang dalam memarketingin kita nggak boleh lawan arus marketing itu. Nggak boleh lawan. Ya. Betul. Itu harus diikutin dulu. Itu kita harus memang riding to wave juga ya, Bang? Iya, riding to wave juga. Kita harus ikut dengan keadaan itu. Mau nggak mau, kalau nggak kita akan kalah. Tapi kita bawa apa produknya? Kita bawa apa? Ketika kita juga sampai di positioning terhadap keadaan wilayah marketing itu, kita harus siap dengan produk yang kita launchingkan, yang kita berikan apa. Kita nih media yang kuat di bidang lifestyle. Kita harus ketika kita sampai di sana, coba bayangkan detik.com aja. Kalau lihat tuh di Instagramnya, banyak sampai yang artis-artis pun yang kegiatan-kegiatan apapun dinaikin. Tapi dia tetap juga pada core-nya. Berarti media harus punya ciri khasnya masing-masing ya, Bang ya? Harus ada ciri. Kayak ngasih warna tersendiri gitu lah. Punya warna tersendiri. Brandingnya. Walaupun dia ngikutin wave-nya ya. Walaupun beritanya sama tapi clickbait-nya dia. Clickbait dia. Cocok. Mainnya di clickbait. Kalau ngomong sama anak kreatif nyambung aja. Iya. Mainnya di clickbait. Kayak YouTube. Ya, Cristiano Ronaldo ya. Main-main panah aja. Nggak ada itu. Nggak ada. Penipu. Penemuan naga besar gitu. Penemuan naga besar. Nggak ada. Cuman ya gambarnya aja ada naga. Iya. Hewan apa ini gitu ya? Yang nonton 2M kan. Gitu. Kadang kesel juga ya. Tapi itulah. Iya, tapi itu memang yang untuk memancing orang untuk bisa tahu. Iya benar, Bang. Ini kan banyak UMKM yang ada di sini, Bang ya. Banyak brand lokal juga, ada thrifting juga. Kira-kira kalau misalnya kita kolaborasi dengan salah satu media, salah satunya seperti Cover Magazine, ini termasuk di dalam subculture-nya Abang nggak sebenarnya di dalam Cover Magazine ini? Iya, termasuk ya. Termasuk lifestyle, fashion dan segala macam ya. Fashion, lifestyle itu kan memang bidang kita kan. Oke. Nyambung sebenarnya. Nyambung sebenarnya. Dan kira-kira kalau misalnya ini dimasukin ke dalam Cover Magazine, liputannya bisa dibilang ya, Bang ya. Liputannya bisa dibilang masuk ke dalam Cover Magazine. Kira-kira, Bang, apa yang pengen diangkat dari Cover Magazine? Apakah mulai dari barang-barang thrift atau brand lokalnya, atau ada pandangan sudut yang lain gitu, Bang, melalui Medan Wearbiz 2022? Iya, kita pasti fokus kepada brand lokalnya. Karena kita juga jargon kita kan from Medan to global. Gitu. Dan memang kita harus fokus sama brand lokal kita. Harus fokus sama brand lokal. Seperti yang saya contohkan tadi, kita harus belajar juga dari orang-orang yang udah berhasil membuat positioning produknya. Seperti tadi Caladi 59, C59. Teman-teman di sini harus belajar. Dari sana. Apa sih yang buat mereka bisa dapat positioning di mata masyarakat Kota Bandung? Ya sehingga orang Bandung pakai kaos C59 benar aku orang Bandung pisan gitu. Benar. Jadi ketika kita pakai produk teman-teman di sini ada brandnya, jadi saya pun akan pakai dengan senangnya. Dan saya akan melekat gitu. Wah, Medan kali ini kaos kawan ini gitu. Benar. Gitu. Kemarin ada beberapa muncul seperti Tauco Medan. Itu sempat hype besar. Sempat ada terkenang di imajinasi. Kalau misalnya kayak di Bali itu udah gaduh ya, Bang ya. Udah gaduh. Tapi ini sekarang di mana gitu. Kita harus bisa juga sesama kita anak-anak kreatif, sesama kita teman-teman media pun untuk saling mendukung. Di mana dulu? Apakah ada sekarang muncul Tauco Medan yang baru dengan nama-nama baru, ayo. Gimana nih? Gitu. Sekarang di Gidoy dengan komik muncul lagi dengan kaos-kaos dan itunya dengan segala merchandise-nya juga. Nah, itu bagaimana nih sekarang? Dan ada nggak teman-teman yang di sini juga mau ke arah sana positioning? Ayo. Oke.
Dan kita udah ngobrol banyak seputar bagaimana cara membangun tim kreatif. Mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang pengen bertanya gimana caranya membangun tim kreatif, boleh ya, sangat-sangat mungkin dari teman-teman yang main produk lokal ya. Iya, ada yang mau bertanya, ayo boleh langsung. Gimana sih cara ngenalin produk kita ke orang lain gitu melalui media kita, mulai dari Instagram, cara membuat caption yang baik, terus cara ngupload itu di jam-jam berapa aja. Dipikirin ya, memang fit itu dipikirin kali sekarang. Dipikirin, fit itu nggak bisa sembarangan bro. Bener. Asal upload nggak bisa. Bener, jangan pakai Canva. Iya. Nanya. Silakan. Ada. Aku mau nanya bang, kira-kira cover kedepannya, rame kali kalian. Cover kedepannya mau dibawa kemana gitu bang, arah majalahnya gitu bang. Itu aja. Kayak judul lagu ya. Armada ya. Bawa kemana? Iya, memang kita ada rencananya untuk ke depan ini cover mau cetak lagi ya. Mungkin untuk tahun ini di bulan 6 kita akan cetak lagi dan di bulan 12 kita mau coba cetak lagi. Kita mau coba munculkan kembali bentuk cetaknya di dalam tahun 2022 ini setelah pandemi COVID yang 3 tahun ke depan. Dan cetak lagi ya bang ya. Dan setiap kegiatan media ini memang tidak terlepas dari event atau activity. Nah itu penting harus dilakukan, event dan activity, karena memang harus itu yang kita expose kan. Kegiatan di Medan, kafe-kafe di Medan, aktivitas-aktivitas anak-anak muda yang di Medan, aktivitas kreatif di Medan, itu kita dekat dengan itu dan itu kita expose. Benar. Untuk itu makanya perlu juga dari teman-teman kalau memang cover nanti pun mau cetak kembali, ya kita berharap supaya ini jadi bacaan semua dari teman-teman yang ada di Kota Medan. Apalagi senang-senang fashion yang gitu-gitu ya, bisa langsung cover magazine tuh udah mau rilis. Terakhir, gitu. Bang, seberapa struggle-nya cover magazine dengan media-media online yang lain ketika media cover magazine itu menjadi media cetak bang? Kan sekarang kan orang kan udah cari berita itu kan dari gadget aja. Apakah masih ada orang yang baca majalah cetak atau gimana bang? Ya kita ngerasa kita cukup struggle ya, karena sebuah media besar analisa yang punya applause. Kita nggak apa-apa ya, langsung contohkan aja ya. Applause sendiri pun sudah pelan-pelan menghilang kan? Duluan menghilang daripada cover untuk banyak soalnya yang media-media cetak kayak Hai udah nggak lagi ya bang ya. Terus Rolling Stone juga nggak lagi. Dan memang itu juga arah kita. Apakah nanti kita ke depan akan pakai aplikasi, karena kita memang sudah fokus juga untuk bagaimana website Covermax ini, covermax.com ini bisa ini. Cuma tetap mengeluarkan rilis yang fisiknya juga ya. Fisiknya juga harus gitu. Otentik. Harus tampak juga yang otentiknya. Iya, otentik itu. Karena memang kepuasan pribadi mungkin ya Bang ya. Ada cetakan dari majalah itu benar gitu. Selama uang masih aman lah kalau kayak Bang Boy itu aman lah kalau secara cuan lah ya. Ada cepet di situ. Mau beli baju limpul ketua. Udah nanya-nanya limpul ketua. Limpul. Iya. Cakep sedikit limpul ketua. Oke, Kirpon mau ditambahin pun? Mungkin itu aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Boy di waktu yang lain ya. Kita ngobrol-ngobrol mungkin sekali. Iya. Waktu duduk-duduk juga ngobrol-ngobrol apa-apa kan? Iya. Bang, makasih banyak untuk Bang Boy. Terima kasih banyak. Semoga cover semakin berkembang Bang. Boleh dikasih tahu semua website yang ada di Cover Magazine, mungkin Instagramnya, Twitternya, Facebooknya, websitenya, dan kantornya juga nggak jadi masalah mungkin. Iya. Itu semua ada di covermax.com ya. Di Instagramnya covermax juga Instagramnya Covermax. Facebooknya juga Cover Magazine.